Halo semuanya, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang estimasi kematian dengan metode Venn. Untuk lebih lanjut, langsung saja yuk. Metode Venn dapat dibagi dalam beberapa bagian. Yang pertama yaitu asumsi atau tingkat kematian berubah secara linear. Dan yang kedua yaitu dapat memperkirakan AKB untuk waktu-waktu sebelum sensus atau survei. Yang ketiga, metode Venn itu hanya untuk menghitung AKB saja. Dan yang keempat, menyediakan tabel-tabel. Nah, untuk metode Venn sendiri terbagi dalam display 1, 2, dan 3. Display pertama yaitu memperkirakan umur-umur rata-rata waktu untuk melahirkan. Display kedua untuk memperkirakan AKB dan THS atau tahun-tahun sebelum sensus atau survei. Dan yang ketiga, display 3 yaitu memperkirakan THS di mana kematian bayi dapat terjadi. Display 1 merupakan perkiraan melahirkan anak dari rasio paritas rata-rata untuk kelompok usia 5 tahun berturut-turut. Berikut merupakan tabel-tabelnya. Ini ada display 2 yaitu estimasi angka kematian bayi dari proporsi anak yang meninggal di antara anak yang lahir dari wanita dalam kelompok usia 5 tahun. Nah, berdasarkan waktu saat melahirkan. TH merupakan tahun sebelum sensus, M merupakan rata-rata umur melahirkan, M kecil merupakan umur melahirkan rata-rata pada perempuan kelompok umur tertentu, dan Q merupakan proporsi anak meninggal pada perempuan untuk kelompok umur yang bersesuaian. Nah, di tabel tersebut nampak bahwa ada age group untuk umur waktunya, rentang umur waktu. Selanjutnya ada IMR, dan yang ketiga itu years prior to census atau THS-nya. Pada display 3 ini merupakan konversi tanggal kalender menjadi 1/10 dari 365 hari dalam setahun. Untuk calendar of dates ini merupakan batas-batas waktunya, dan time of year ini merupakan batas-batas nilai dalam setahunnya. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam tahap penghitungan. Untuk tahap penghitungannya sendiri, yang pertama kita harus sediakan data jumlah penduduk wanita atau WI, ALH, dan AMH menurut kelompok umur berdasarkan 5 tahunan. Dan yang kedua, hitung rata-rata ALH atau PI. Ketiga, hitung proporsi anak yang meninggal atau QI yang dapat dihitung dengan jumlah ALH dikurang jumlah AMH dibagi jumlah ALH. Dan selanjutnya itu hitung nilai P1 dibagi P2, P2 dibagi P3, dan P3 dibagi P4. Selanjutnya, dapatkan M untuk masing-masing rasio paritas dari display 1. Selanjutnya itu hitung rata-rata M dan juga M besar. Selanjutnya kita hitung AKB dan THS dari display 2 yang tadi dijelaskan. Dan yang terakhir yaitu hitung waktu AKB untuk setiap kelompok umur dengan menggunakan display 3 yang sebelumnya telah kita jelaskan. Nah, dari sini dapat dilihat bahwa ada data ALH dan data AMH Sulawesi Utara tahun 2005. Nah, sekarang kita akan melihat ALH rata-rata itu diperoleh dari 3 dibagi 2 yaitu merupakan AMH dibagi dengan WI. Nah, untuk proporsi anak meninggal itu didapat dari 3 dikurang 4 dibagi 3 yaitu kolomnya yang ketiga itu ada ALH dikurang 4 yaitu kolomnya AMH dibagi dengan kolom ketiga itu ALH, sehingga diperolehlah hasil seperti di tabel. Selanjutnya kita akan menghitung P1 dibagi P2, P3 dibagi P4, dan P2 dibagi P3. Untuk hasil P1 dibagi P2 didapat 0,08467, P3 dibagi P4 didapat hasil 0,7189, dan P2 dibagi P3 didapat hasil 0,4497. Langkah selanjutnya yaitu menghitung nilai M bar. Nah, sebelumnya kan sudah kita ketahui tuh P1, P2, P3, P4. Nah, sekarang kita akan melihat berapa sih nilai M bar. Untuk nilai X merupakan nilai atau batasan dari tahun. Jadi X yang P1 itu kan 20, berarti dari 20 tahun sampai selanjutnya 0,0846 tadi atau P1 P2 nya itu kita kalikan 1000 sehingga hasilnya menjadi 85. Dan P2 P3 juga sama, kita kali 1000. Itu pula untuk P3 dibagi P4 dikalikan 1000.
Nah, selanjutnya untuk nilai X tadi kita kan sudah ketahui itu 20, 25, dan 30. Nah, kita lihat di display 1 yang sebelumnya telah saya jelaskan bahwa nilai 10, 4, dan 3 itu diperoleh dari display 1. Maka kalian dapat lihat ke halaman sebelumnya yang telah saya jelaskan. Maka diperoleh M bar sama dengan 30, 29, dan 27. Lalu kita rata-ratakan sehingga didapat M besar sama dengan 28,7. Selanjutnya yaitu menghitung AKB. Untuk koefisien AKB-nya sendiri kan sudah diketahui itu min 44,7, 30,5, dan min 2,6. Nah, sebelumnya kita lihat dulu di display 2. Nah, dari display 2 itu kita masukkan nilai M dan Q-nya. Maka diperolehlah hasil seperti berikut. Yaitu diperoleh hasil 12,45 untuk umur 20 sampai dengan 24. Begitu seterusnya sampai 11,25. Selanjutnya yaitu sekarang kita akan menghitung THS-nya. Nah, untuk koefisien THS-nya sebelumnya kan udah kita ketahui nih. Untuk rentang waktu 20 sampai 24 diperoleh A, B, C-nya itu 11,8, min 0,325, dan min 0,17. Lalu kita masukkan untuk nilai M dan Q-nya sehingga diperoleh THS-nya itu 2,48. Begitu seterusnya sampai yang terakhir yaitu rentang waktu 45 sampai 49 tahun diperoleh nilai THS-nya yaitu 15,08. Intinya jangan lupa untuk memperhatikan tabel di display 2 sebelumnya yang telah kita lihat. Sekarang kita akan menghitung waktu. Untuk SUPAS 2005 kan dilaksanakan pada Juni 2005, sehingga kita estimasikan waktu pelaksanaannya itu sekitar tanggal 15 Juni tahun 2005, sehingga 25,5 dikurang dengan kolom kedua. Kolom kedua yaitu THS, sehingga 2005,5 dikurang dengan 2,5 hasilnya 2003,0. Kita perhatikan kembali ke display 3. Untuk di display 3 tertera bahwa 2003,0 atau di belakang koma yaitu 0, sehingga tanggalnya itu tertera bahwa 1 Januari sampai dengan 18 Januari. Itu untuk rentang umur dari 20 sampai dengan 24 tahun. Begitu seterusnya sampai yang terakhir itu 45 sampai dengan 49 tahun. Kita peroleh THS-nya itu 15,1. Untuk 2005,5 dikurang 15,1 hasilnya 1990,4. Untuk di belakang komanya 4 yaitu tanggal 9 Mei sampai dengan 13 Juni. Jadi begitulah kira-kira untuk menghitung waktu yang terjadi pada THS tahun 2005. Contoh selanjutnya yaitu data ALH dan AMH Bali SUPAS 2005. Untuk nilai dari P1 bagi P2-nya diperoleh hasil sebagai berikut, P2 P3 juga seperti berikut, dan P3 P4 seperti di tabel berikut. Perhitungannya juga sama. Ini dibantu dengan Microsoft Excel sehingga dapat mempermudah pekerjaan yang sebelumnya saya lakukan. Nah, untuk sekarang ini kita akan menghitung nilai M bar-nya. Tadi kan udah kita peroleh tuh P1, P2, P3, P4-nya. Lalu kita kalikan 1000, kemudian dapat hasilnya itu 91 dan 414. Nah, untuk X-nya itu kan tentang umur. Nah, jadi kita kembali lihat di display 1. Jadi kalau misalnya nilai hasilnya itu 20, baru kita tambahkan ke 10, maka didapat M bar-nya itu 30. Begitu juga 25 ditambah 4 hasilnya 29. Jika 30 dikurang 4 itu tidak tertulis karena ada kesalahan teknis sehingga hasilnya 29, maka diperoleh rata-rata atau M besarnya sebesar 29. Selanjutnya yaitu kita akan menghitung AKB atau angka kematian bayi dengan melihat kembali display 2 sehingga diperoleh hasilnya yaitu AKB untuk rentang waktu 20 sampai dengan 24 tahun itu 15,674. Itu didapat dengan kita memasukkan M dan Q yang sebelumnya kita peroleh. Begitu juga seterusnya sampai dengan rentang waktu 45 sampai dengan 49 tahun diperoleh AKB-nya yaitu 32,884. Intinya kita jangan lupa untuk tetap memperhatikan tabel dari display 2.
Selanjutnya kita akan menghitung THS atau tahun sebelum sensus dengan sama. Kita memperhatikan kembali tabel display 2 dan kita memasukkan nilai Q dan M-nya sehingga diperoleh nilai THS-nya yaitu 2,26 untuk rentang waktu 20 sampai dengan 24 tahun. Untuk rentang waktu 45 sampai dengan 49 tahun diperoleh 14,4795. Nah, selanjutnya SUPAS 2005 ini kan dilaksanakan pada Juni 2005. Maka untuk waktu yang kita gunakan yaitu 2005,5 atau kita estimasikan bahwa Bali atau SUPAS di Bali tahun 2005 itu terjadi atau dilaksanakan pada tanggal 15 Juni tahun 2005. Kemudian kita kurangkan ke kolom THS yang sebelumnya kita peroleh sehingga 2005,5 dikurang 2,3 maka diperoleh hasil 2003,2. Untuk kolom 20 sampai dengan 24 tahun. Begitu juga seterusnya sampai yang terakhir yaitu pada rentang waktu 45 sampai dengan 49 tahun diperoleh hasil estimasi perkiraan terjadinya itu 14 Juni sampai dengan 20 Juli. Intinya kita itu harus memperhatikan kembali tabel display 3 dan hasil di belakang komanya itu merupakan rentang waktu terjadi atau pelaksanaan dari SUPAS tahun 2005 ini. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata ataupun kesalahan kalimat yang saya sampaikan, saya mengucapkan permohonan maaf. Semoga ilmu yang saya bagikan kepada teman-teman dapat berguna dan dapat bermanfaat untuk teman-teman sekalian yang telah menonton video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tetap tonton video-video yang akan di-share di channel ini. Terima kasih.